Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan sama kawan-kawan semua kenapa saya itu memilih metode dividen value investor ini dan mengapa metode itu bisa kita gunakan dan dianggap baik. Gini, misalnya kita langsung ke contoh kasus gitu. Misalnya kalian beli saham Adaro misalnya. Kode sahamnya Adaro. Nah, kalau misalnya dia turun, kan value-nya ikut turun kan, valuasinya kan, kalau harga sahamnya turun. Kalau value-nya turun dan kita masuk di harga bawah, dia jatuh lagi, bukannya malah naik, kita ada dua opsi. Satu, kita bisa membeli lagi dengan maksud averaging down, atau kita biarkan aja, sabar aja. Nah, pertanyaannya, kita kan manusia punya rasa ingin untung juga gitu ya kan, baik dalam jangka waktu yang cepat ataupun lama. Tapi pikiran manusia ini kan ingin suatu kepastian, dia butuh kepastian. Nah, kenapa dividen value investor cocok untuk tipe orang yang berpikir seperti ini? Karena dividen itu adalah suatu fakta, suatu kepastian, dia bentuk kepastian. Nah, kalau misalnya kita membeli perusahaan yang under value, PER atau PBV-nya rendah gitu kan, tapi perusahaan ini nggak bagi dividen, kita nggak punya pondasi harapan yang nyata gitu. Maksudnya nggak punya bumper gitu. Kalau misalnya harga saham ini makin jatuh, patokan orang untuk masuk lagi untuk beli itu apa harapannya gitu? Apakah karena value-nya memang udah terlalu murah kali? Bisa, tapi syaratnya perusahaan ini harus wonderful company banget gitu dan punya track record ketika dia jatuh, return kenaikannya itu cukup tinggi gitu. Nah, kalau misalnya seperti ITMG gitu kan, waktu Covid dia pernah sampai jatuh di 8 ribuan lah gitu kan. Nah, ITMG ini kan kalau kita analisa, dia track record bagi dividennya itu rutin selalu tiap tahun tanpa pernah absen dalam situasi ekonomi seperti apapun. Dan juga selalu dia tepat janji 2 kali bagi dalam 1 tahun. Biasanya di bulan April atau April ya. Kalau akhir tahunnya biasanya September sampai November lah, antara situ lah. Nah, jadi waktu situasi seperti Covid kemarin harga sahamnya jatuh, kalau kita berani masuk gitu, walaupun kita nggak tahu besok dia makin jatuh atau naik. Dengan catatan kita sudah analisa dan tahu bahwasanya si ITMG ini bagi dividen rutin 2 kali dalam setahun. Jadi ada pegangan kita gitu. Ada harapan kita, oh ini kalau misalnya dia nanti situasi ekonomi sudah membaik, kalau aku beli di harga segini, dividennya nanti besar yieldnya aku dapat karena aku beli masuknya di harga bawah gitu. Nah, ada kalkulasi harapan kita gitu. Kalau misalnya gak bagi dividen, dia value-nya turun rendah, memang banyak, ada juga saham yang returnnya itu gila-gilaan tapi dia nggak bagi dividen ataupun nggak rutin bagi dividen ataupun dividennya kecil. Contohnya apa? Contohnya Harum Energi. Nah, Harum Energi kan waktu Covid berapa ya? 600-an atau 500-an. Siap itu kan terbang sampai 2000 berapa itu. Nah, itu untung return 300 sampai 400% dalam waktu berapa tahun aja. Itu mungkin salah satu contoh gitu untuk saham yang nggak bagi dividen atau bagi dividen tapi nggak rutin dan kecil, tapi dia melompat jauh. Nah, tetapi ada
kita nggak tahu juga di posisi waktu COVID itu si Harum Energi ini di harga segitu kita berani masuk nggak? Nah, apa patokan kita untuk berani masuk? Kalau kita berani masuk, kalkulasi kita apa gitu? Apakah value-nya udah terlalu murah? Nggak ada yang tahu gitu kan. Kalaupun value-nya terlalu murah, apakah tidak menutup kemungkinan untuk lebih murah lagi di hari-hari berikutnya? Di mana orang bisa menentukan bahwasanya ini udah titik rendah paling terendah? Nggak ada yang tahu, karena nggak ada yang tahu masa depan kan. Jadi tugas si dividen value investor ini adalah bukan untuk membaca dengan akurat masa depan, tetapi untuk mengamankan diri untuk apapun kemungkinan di masa depan. Itu fungsi dari dividen value investor. Contoh, misalnya saya membeli saham Pegas, ya kan? Saya ambil di 1096 rata-rata harga beli saya, atau 1095, lupa, 1096 kayaknya. Nah, kenapa saya berani masuk walaupun dia lagi diterpa isu force major atau diprediksi banyak orang labanya akan turun gitu. Nah, saya tidak membantah apapun analisa orang, sekalipun saya sudah baca laporan keuangannya dengan fakta-fakta yang ada dan sudah saya jelaskan di video analisa. Gak apa-apa kalaupun dia terjadi sesuai apa yang dibilangin orang, dia labanya turun, gak apa-apa. Kenapa? Karena saya punya pegangan bahwasanya Pegas ini adalah saham yang dikuasai oleh negara. Oke? BUMN. Nah, kalau dia nggak rugi secara historical dividennya, dia selalu bagi dividen, dan dividen yieldnya itu cukup besar, 10-12%. Payout ratio-nya juga besar, 70-80% mereka berani bagi. Track record apanya? Dividennya kalau kalian bedah. Nah, jadi kalaupun dia nanti nggak sesuai harapan saya di masa depan dan dia mengalami kerugian, turun labanya, saya berani bilang bahwasanya dia 2023 ini kecil kemungkinannya untuk rugi gitu, karena kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 untung kan. Nah, kita kan masuk di kuartal 4 gitu. Saya masuk di akhir Desember 2023. Nah, kalau misalnya kuartal 4 dia rugi, saya kira nggak akan rugi sampai besar banget ya akibat dari dampak force major itu. Saya kira sedikit saja gitu, dan masih ada sisa laba untuk bisa dibagikan jadi dividen. Nah, pokoknya saya bisa perkirakan Pegas ini akan untung gitu, terus nanti dia bagi dividen. Gitulah dasar pondasinya. Dan saya beli di valuasi yang murah. Kenapa? Karena harga sahamnya jatuh. Dia, kalau kalian lihat sejarahnya, pernah di 6 ribuan itu tahun 2013 atau 2014. Nah, itulah dasarnya. Kemudian kalau kita masuk ke Adro, kalau kita lihat valuasi pernya kan masih 2,8 kali atau 3 kali. PBV-nya masih 0,7 kali atau 0,8 kali maksimal itu. Nah, dia bagi dividen 2 kali dalam setahun. Kalau titik terendahnya kemarin kita masuk di titik terendahnya di 1 tahun terakhir di 2000, udah untung berapa persen kita kan di harga saat ini 2400 sampai 2500-an. Nah, kok kembali lagi dia bagi dividen 2 kali. Jadi begitu dia turun di sampai 2000 itu, dia ada bumper gitu. Jadi investor tuh berebut justru masuk karena tahu bahwasanya si Adro ini perusahaan yang rutin bagi dividen, perusahaan 5 besar top bagi dividen tertinggi, dan 2 kali dalam setahun. Jadi orang cara berpikirnya sederhananya gitu. Jadi kalau kita masuk di konsep investasi dividen value investor ini konsep yang menurut saya paling aman dan juga bisa membuat kita tenang dalam berinvestasi. Karena kan dalam berinvestasi ini kan menurut saya ya, kunci utamanya itu adalah kenyamanan dan ketenangan gitu. Kalau kita beli saham yang gorengan atau kita beli saham yang gak bagi dividen dan gak tahu kita gimana proses kinerjanya itu, apa untungnya dari mana, bisnisnya gimana, dan kenapa tiba-tiba besar
presentasi kenaikannya gitu, kita takut juga, was-was juga kalau besok buka market jam 9 pagi dia anjlok sampai turun 10% gitu. Kita hilang uang kita, value-nya 10% gitu. Nah, itu yang diantisipasi oleh dividen value investor gitu. Jadi saya kira kalau misalnya kita beli saham yang membagi dividen rutin apalagi besar, kalaupun dia turun itu dalam satu hari turun 10% itu saya kira nggak mungkin. Saya berani jamin itu. Ya mungkin dia turun 2%, 3%, 4%, 5% maksimal mungkin. Nah, tapi dia fluktuatifnya nggak sampai dalam, kemudian naik gitu, enggak gitu. Tetap normal dia fluktuasi sebagaimana ya market itu kan naik turun gitu. Gitu sih untuk konsep dividen value investor ini. Nah, untuk kawan-kawan yang mau belajar tentang saham yang masih pemula, mau minta e-booknya, saya pernah tulis e-book. Dulu saya jual, sekarang ya udah saya gratisin aja. Saya pikir orang-orang yang nonton video investor logis ini udah tahu lah, udah di tahap tahu lah main saham gitu. Jadi saya pikir ya mau beramal aja, kalau mau gratis ya chat WA aja, jangan Gmail ya, WA aja langsung. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konsep dividen value investor ini, dan mengapa alasannya saya memakai itu gitu. Itu aja sharingnya. Oke kawan-kawan, terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Thank you.